Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita hari ini belajar mengenai perilaku biaya aktivitas. Nah, teman-teman, saya sengaja membuat record video ini dengan harapan teman-teman yang tidak bisa mengikuti perkuliahan bisa memutar kembali dan mempelajari meskipun tidak dalam pertemuan perkuliahan berlangsung ya. Jadi kita belajar mengenai perilaku biaya aktivitas. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita belajar mengenai berbicara mengenai dasar-dasar perilaku biaya, kita akan mengenal yang namanya biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya campuran. Apa sih sebenarnya kalau kita bicara mengenai biaya tetap? Biaya tetap itu adalah biaya yang dalam jangka waktu keseluruhan itu nilainya akan selalu tetap dan konstan atau tidak berubah meskipun ketika tingkat pengeluaran aktivitas itu berubah. Artinya gini, berapapun output yang akan dihasilkan dengan biaya aktivitas itu tadi, sampai kapanpun nilainya akan sama, ya. Jadi kalau misalnya salah satu contohnya adalah sewa rumah gitu kan. Kalian menyewa sebuah gedung atau rumah gitu kan untuk aktivitas perkantoran, tapi di dalamnya juga akan ada produksi gitu yang akan berjalan. Meskipun produksi tersebut itu bisa menghasilkan 10.000 output barang sampai 1.000.000 output barang, kalian akan tetap mengeluarkan biaya sebesar berapa harga sewa rumah tersebut dan jumlahnya akan tetap gitu loh, tidak mengikuti berapa unit yang akan diproduksi. Nah, berbeda dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel itu jumlahnya akan berubah-berubah sesuai dengan berapa unit produksi yang akan dihasilkan. Maka diartikan bahwa biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan itu akan bervariasi secara proporsional terhadap pengeluaran. Nah, di sini yang perlu diingat adalah seperti yang tadi saya katakan bahwa biaya variabel akan naik ketika keluaran itu naik. Begitu juga biaya variabel akan turun ketika keluaran juga turun. Nah, ada biaya tetap, biaya variabel. Nah, ada juga biaya yang merupakan penggabungan keduanya, disebut juga sebagai biaya campuran. Nah, teman-teman, kalau masalah biaya campuran ini biasanya itu mengandung unsur tetap dan juga variabel. Ya, salah satu contohnya apa? Biasanya itu gaji marketing, ya kan? Gaji marketing itu terdiri dari gaji pokok dan ada juga gaji kalau misalnya mereka bisa menjualkan per satu satuan unit gitu ya misalnya ya. Nah, yang gaji pokoknya ini merupakan biaya tetap, artinya berapapun mereka bisa menjual, kita harus tetap membayar sejumlah biaya tetap ini, gaji pokoknya ya kan. Nah, untuk biaya variabelnya adalah gaji yang kita berikan sebagai hasil reward karena dia sudah menjualkan suatu produk-produk dalam jumlah tertentu. Nah, di sini biaya campuran dapat diartikan sebagai sebuah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan juga biaya variabel. Biasanya disebut juga dengan biaya semi variabel. Contohnya, dan seperti yang saya jelaskan, agen penjualan dibayar dengan gaji dan komisi penjualan. Bagaimana mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilaku, teman-teman? Kalian perlu ingat bahwa dalam nilai perilaku biaya, pertama-tama batasan waktu yang harus dipertimbangkan. Batasan waktu itu tentunya harus dipertimbangkan. Artinya periode waktu bisa sebulan, 2 bulan, bisa per semester gitu kan, bisa per tahun. Lalu kemudian kita juga harus memperhatikan berapa sumber daya yang dibutuhkan dan juga berapa keluaran yang harus diidentifikasi atau dihasilkan. Makanya keluaran itu maksudnya output ya, maka semua output yang dihasilkan itu harus tercatat. Agar kita tahu kalau misalnya ternyata kita memasukkan bahan baku misalnya kan, bahan bakunya 1.000, ternyata keluarannya kok cuma 900, 100-nya kemana gitu kan. Kita bisa mengidentifikasi kira-kira kenapa hal tersebut terjadi. Terakhir, masukan dan keluaran itu tentunya harus diukur dan pengaruh perubahan keluaran pada biaya aktivitas itu harus ditentukan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita memasukkan 1.000, keluarnya ternyata cuma 900. Kenapa? Gitu kan. Karena kenapa? Yang namanya kita membuat suatu produk atau produksi, itu kan harus efisien. Ya kan, rumus efisiensi itu adalah masukan dibandingkan dengan keluaran atau keluaran dibandingkan dengan masukan.
keluaran dibanding dengan masukan. Kalau misalnya nilainya sama dengan 1, berarti dianggap efisien. Nah, kalau kurang dari 1, nah berarti harus ada, apakah itu masih dalam apa namanya jangka yang ditolerir gitu, errornya misalnya 0,5 kayak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata keluarnya 95% kan berarti masih 0,5 ya tingkat toleransinya, berarti masih kita bisa anggap itu sebagai efisien. Tapi kalau 80 gimana? Berarti terjadi kehilangan, ya kan? Nah, kehilangan sebesar itu karena apa? Bisa karena mesinnya rusak, bisa karena mungkin barangnya outputnya dicuri, atau dan lain-lain. Nah, itu harus diidentifikasi agar kita bisa membuat suatu keputusan yang benar atas produksi. Nah, sekarang terkait dengan batasan waktu. Biasanya batasan waktu ini kita terkait dengan penentuan suatu biaya, ya kan? Apakah biaya tersebut merupakan biaya tetap ataupun biaya variabel, itu tergantung dari batasan waktu. Nah, teman-teman, suatu proses produksi itu dalam jangka panjang atau jangka pendek, itu tentunya juga harus dipertimbangkan. Biasanya dalam jangka panjang itu biasanya adalah biaya variabel. Salah satu contohnya apa? Sewa rumah, ya kan? Sewa rumah itu kan biasanya setahun kan? Tidak mungkin sewa rumah itu kan bulanan. Nah, kalau dalam jangka pendek itu biasanya itu bisa biaya variabel, bisa campuran. Salah satu contohnya kalau misalnya biaya variabel itu biaya campuran itu listrik. Teman-teman kalau kalian tahu listrik itu kan kita tetap harus bayar abonemen ya atau pokoknya gitu kan. Selain kita juga membayar berapa yang kita pakai bulanan gitu kan. Misalnya abonemennya adalah 13.000 gitu loh. Nah, berarti 13.000 itu merupakan komponen dari biaya tetapnya, sedangkan yang kita pakai pemakaian kita itu adalah komponen dari biaya variabel. Nah, contoh lainnya adalah biaya sewa mesin. Biaya sewa mesin ini adalah biaya tetap untuk kurun waktu 1 tahun. Maka 1 tahun adalah lamanya jangka pendek untuk biaya tersebut. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, kalau kita melakukan produksi, ketika kita ingin menghitung sebuah HPP, itu biasanya kita harus tahu penggeraknya atau aktivitasnya apa. Biasanya mungkin kalau kalian menyebutkan penggerak aktivitas itu apa sih, Bu? Itu adalah satuan, teman-teman. Kalau bisa kita menghitungnya adalah berdasarkan jam tenaga kerja mesin, ya kan? Misalnya jam tenaga kerja mesin itu berarti per jam gitu ya. Mesin itu sudah bekerja selama berapa jam, gitu. Itu adalah jam tenaga kerja mesin. Atau jam tenaga kerja langsung. Nah, berarti satuannya adalah jam per tenaga kerja langsung, persatuan tenaga kerja langsung. Seperti itu ya. Penggerak itu bisa merupakan penggerak produksi dan juga penggerak tingkat non-unit. Ya, kalau penggerak produksi itu biasanya itu menjelaskan perubahan dalam biaya ketika unit yang diproduksi itu berubah. Dengan kata lain, outputnya itu juga akan meningkat pada saat pemakaian bisa bahan baku, bisa per jam kilowatt, atau per jam tenaga kerja. Ya, itu untuk penggerak produksi. Tapi kalau untuk penggerak tingkat non-unit itu biasanya menjelaskan perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain itu selain unit itu bisa berubah. Misalnya biaya penyetelan, terus biaya penyetelan ya, nyeting awal itu, terus habis gitu kalibrasi, mungkin bisa seperti itu. Bisa juga biaya perbaikan, ya kan? Nah, artinya kenapa? Kalau biaya penyetelan ini kan dilakukan setiap kali penghentian proses produksi dalam satu produk untuk mengatur lini produksi agar dapat memproduksi produk lain. Biasanya kan gini ya, untuk misalnya pabrik botol gitu kan. Kalau botol tersebut bahan bakunya kan sama, tapi kan dia untuk menyeting gitu kan, untuk botol yang ukurannya 1 liter, 2 liter, 1,5 liter, mungkin 600 ml, itu kan akan berbeda-beda. Gitu ya. Aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Perlu kalian tahu teman-teman bahwa biaya jangka pendek itu biasanya banyak muncul tapi tidak cukup memadai untuk menggambarkan keseluruhan yang dibutuhkan seperti ketika kita mendesain suatu produk, memproduksi dan juga memasarkan, serta mendistribusikan produk tersebut. Nah, di sini kita memperlakukan antara biaya jangka panjang dan jangka pendek itu yang berhubungan dengan aktivitas sumber daya itu tentunya tidak sama, ya teman-teman ya. Karena kalau bisa jangka panjang, tadi kan saya sudah ambil contoh kan, kalau jangka panjang itu biasanya kayak kita menyewa rumah, kita kan nggak mungkin kan kalau biaya
listrik dibayar bulanan, itu kan nggak mungkin. Tapi kalau misalnya kayak kita membayar asuransi gitu kan, itu bisa dibayar tahunan, tapi kan tetap diakrualkan. Nah, kalau terkait sumber daya itu biasanya ada yang namanya sumber daya terikat dan ada sumber daya fleksibel. Ya, kalau kita berbicara mengenai sumber daya terikat, itu biasanya fleksibel, maaf, itu biasanya berkaitan dengan segala sesuatu akan sangat baik jika membeli hal yang diperlukan, ya kan? Jadi kalau misalnya kayak just in time gitu loh teman-teman, jadi kamu akan membeli ketika orang itu ada pesanan kayak gitu ya. Tapi kalau sumber daya terikat itu biasanya meskipun kamu nggak ada pesanan, kamu tetap harus melakukan apa? Harus nyetok barang tersebut gitu loh. Makanya dikatakan kenapa sih kok apa sih bagusnya kalau misalnya kita menggunakan sumber daya yang fleksibel. Nah, tadi kan kalau sumber daya fleksibel itu membeli sumber daya yang diperlukan saja. Nah, itu tentunya akan lebih efisien ya, lebih efisien dan lebih hemat gitu kan bagi perusahaan karena hanya membeli tepat pada saat sumber daya tersebut diperlukan, ya kan? Salah satu contohnya misalnya bahan baku langsung. Semua perusahaan yang menggunakan sistem just in time, artinya dia itu membayar sesuai dengan apa, membuat sesuai dengan pesanan, itu menggunakan sumber daya fleksibel, teman-teman. Nah, kalau sumber daya yang terikat, salah satu contohnya itu misalnya adalah gedung. Artinya apa? Nggak ada atau ada proses produksi, kalian tetap harus membeli gedung itu karena untuk aktivitas perkantoran dan agar terlihat bahwa perusahaan kalian tuh masih bisa berjalan secara operasionalnya. Nah, gedung ini kan harus direncanakan dan dibangun sebelum diproduksi dimulai kan, ya kan? Nah, kalau produksinya ternyata suatu hari mandek Bu atau bangkrut, terus kira-kira gedung itu kemana? Kan ya tetap akan ada kan? Beda sama kayak sumber daya fleksibel. Yang salah satu contohnya tadi adalah bahan baku. Ya kalau sudah nggak produksi nggak perlu ada bahan baku gitu kan. Lalu ada lagi teman-teman yang namanya perilaku biaya bertahap. Biasanya kalau biaya bertahap itu menampilkan biaya yang cukup konstan untuk rentan keluaran tertentu dan pada titik tertentu. Dan naik ketika biaya lebih tinggi di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang waktu kekeluaran yang sama. Nah, ini adalah cara untuk menghitung biaya tetap per unit, teman-teman. Kalau kita menghitung tarif biaya tetap per unit, itu rumusnya adalah jumlah biaya yang terikat dibagi dengan jumlah kapasitas yang tersedia. Sedangkan kalau kita menghitung tarif aktivitas yang fleksibel, aktivitas variabel, itu adalah sumber daya yang fleksibel dibagi dengan kapasitas yang digunakan. Nah, untuk sumber daya yang tersedia sendiri itu punya rumus sumber daya yang digunakan ditambah dengan kapasitas yang tidak digunakan. Tadi kan saya sudah katakan kalau misalnya ada namanya komponen biaya tetap dan ada komponen biaya variabel. Nah, kalau digabung keduanya ada namanya biaya campuran. Nah, kita kan harus memisahkan juga kan yang namanya biaya campuran tersebut agar kita tahu berapa sih sebenarnya biaya tetapnya dan berapa biaya variabelnya. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya adalah buat mengambil keputusan agar kalian bisa mengatur gitu produksi itu seefisien mungkin, ya kan? Apa yang bisa ditekan misalnya karena apakah biaya tetapnya atau biaya variabelnya. Biasanya kalau biaya variabel kan jadi agak susah ya ditekan ya, mungkin biaya tetapnya jadi agak ditekan gitu kan. Nah, biaya-biaya yang termasuk kategori biaya campuran itu tentunya perlu dipisahkan dalam komponen biaya tetap sendiri dan biaya variabel sendiri. Nah, di sini teman-teman untuk memisahkan biaya campuran itu ada 3 metode. Ada metode tinggi rendah, scatter plot, dan kuadran terkecil. Tapi saya tidak akan mengajarkan untuk kuadran terkecil karena itu yang saya keluarkan dalam UTS itu hanya metode tinggi rendah dan scatter plot. Nah, ini ada asumsi linearitasnya bahwa biaya variabel itu akan mengasumsikan hubungan linear antara biaya aktivitas dan juga penggerak aktivitas yang terkait. Saya ambil contoh di sini adalah metode tinggi rendah. Nah, metode tinggi rendah itu diartikan sebagai suatu metode yang dimana dia itu menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik terendah dan titik tertinggi yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan juga kemiringannya. Nah, ini ada beberapa rumus dari persamaan biaya variabel per unit dan biaya tetap.
Ya, rumusnya adalah jika kalian mencari biaya variabel per unit, maka dapat dirumuskan perubahan biaya dibagi dengan perubahan keluaran. Sedangkan untuk biaya variabel per unit itu juga punya rumus lain, teman-teman. Nah, turunan dari perubahan biaya. Kalau turunan dari perubahan biaya ini adalah biaya tinggi dikurangi dengan biaya rendah. Nah, kalau perubahan keluaran berarti keluaran tertinggi dikurangi dengan keluaran terendah. Lalu setelah itu, ini kan kalian bisa milih, ini kan dua rumus yang sama ya. Terus setelah itu baru kalian menghitung berapa biaya tetap per unitnya. Biaya tetap per unitnya itu bisa dihitung dari jumlah biaya titik tertinggi dikurangi biaya variabel per unit dikalikan dengan keluaran. Biaya variabel per unit yang ada di sini itu diambil dari biaya variabel per unit yang sudah kalian hitung dari biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi keluaran tinggi dikurangi dengan keluaran rendah. Nah, metode yang kedua adalah metode scatter plot. Scatter plot itu apa? Scatter plot adalah penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Ini dia teman-teman ya. Kita lihat di sini ada, oke ya. Ini baru ini ya. Jadi kalau kalian tahu di Word itu ada yang namanya grafik. Grafiknya itu nanti itu ada titik-titik. Nah, itu namanya scatter plot. Jadi kalau scatter plot ini kalian harus menggambar dulu. Nah, untuk buat apa sih sebenarnya kita menghitung, memisahkan biaya campuran tadi? Yang salah satunya adalah untuk memberikan informasi kepada manajerial untuk melakukan penilaian. Nah, teman-teman, pertimbangan manajerial ini merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Banyak para manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Makanya teman-teman kalian tahu ya, kalau misalnya kita itu di suatu perusahaan gitu kan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, itu biasanya adalah ada namanya bagian R&D, Research and Development. Tujuannya adalah mencari tren. Tren tersebut itu akan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa oh ternyata rata-rata biaya tetap yang kita yang untuk menghasilkan produksi sekian itu adalah segini, biaya variabel adalah segini, dan kita bisa mendapatkan pas itu ketika biaya variabel dan biaya tetapnya itu adalah sekian, seperti itu ya. Nah, sebelum memilih metode, kalian itu bisa memastikan sebagian besar biaya adalah biaya tetap atau biaya variabel. Jadi kalian milih apa dulu yang akan menjadi acuan, biaya tetapnya atau biaya variabelnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan langsung mulai ke presentasi yang selanjutnya ya. Nah ini lebih, menurut saya ini lebih ini sih, lebih banyak, tidak lebih banyak teorinya. Ini saya hampir sama sebenarnya. Jadi ini saya akan menjelaskan hanya khusus teknik pemisahan biaya campuran karena ini saya keluarkan dalam UTS bahwa pemisahan biaya campuran dari biaya variabel dan juga biaya tetap, biaya semi variabel sama dengan biaya campuran ya. Itu ada 3 macam, ya kan? Nah, untuk memisahkan itu kita harus menentukan dulu pola perilaku biayanya. Nah, ada 3 faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan pola perilaku biaya. Yang pertama, harus dipilih biaya yang akan digunakan, terus habis itu diselidiki pola perilakunya. Nah, kita harus punya yang namanya variable dependent. Variable dependent ini sama dengan Y, ya kan? Nah, kalau ada variable dependent, berarti harus ada variable independennya. Maksudnya yang berubah-berubah, yaitu X. Makanya kalau sebenarnya tadi kita itu melakukan pemisahan biaya campuran, itu persamaannya itu akan membentuk suatu persamaan linier, teman-teman. Terus harus dipilih juga kisaran kegiatan yang relevan atau relevant range of activity, di mana hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas itu dinyatakan dalam fungsi biaya yang berlaku. Nah, gimana itu? Nah, ini saya ambil contoh ya. Ada suatu perusahaan, dia itu ini ya, perusahaan itu melakukan pemeliharaan terus habis itulah diamati dengan relevan range 5.000 sampai 8.000 jam tenaga kerja. Seperti ini pengamatannya. Jadi bulan Januari dia punya jam tenaga kerja langsung 5.500, sedangkan biaya pemeliharaannya
yang dikeluarkan adalah 745. Bulan Februari dia memiliki jam tenaga kerja langsung 7.000 dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan adalah 850. Maret punya jam tenaga kerja langsung 5.000 dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan adalah 700 dan gitu seterusnya. Nah, di sini teman-teman kita tahu, kita dari yang soal ini tadi, kita tahu bahwa titik tertingginya adalah 8.000. 8.000 dari mana? Nah, kita lihat nih. Yang tertinggi adalah di bulan Juni, di mana bulan Juni jam tenaga kerja langsungnya adalah 8.000. Sedangkan yang terendah adalah bulan Januari. Januari adalah 5.000. Sorry, bulan Maret, di mana Maret itu jam tenaga kerja langsungnya adalah 5.000. Sedangkan biaya pemeliharaan, kalau misalnya kita lihat, yang terendah, mana yang terendah, adalah di bulan, yang terendah adalah di bulan Maret juga, yaitu sebesar 700, sedangkan yang tertinggi adalah bulan Juni sebesar 1.000. Nah, ini ya, titik tertinggi, titik terendah. Sehingga di sini ada gap. Gap itu artinya pengurang antara biaya tertinggi dan biaya terendah, ya kan? Yaitu 3.000 jam, sedangkan gap untuk biaya pemeliharaan adalah 300. Nah, di sini kita bisa mencari tuh biaya variabelnya. Tadi kan di slide yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa biaya variabel itu adalah turunan dari perubahan biaya dibagi dengan perubahan jam. Maka di sini perubahan biayanya adalah 300, perubahan jamnya adalah 3.000. Maka biaya variabelnya adalah 0,1. Artinya, untuk setiap menghasilkan setiap unit produksi, itu adalah kita harus mengeluarkan sebesar 0,1 rupiah. Nah, rumus biaya tetapnya adalah total biaya dikurangi biaya variabel per unit dikalikan dengan volume. Maka di sini pada titik tertinggi ya, kita lihat dulu ini, 1.000 dikurangi 0,1 dikalikan volumenya adalah 8.000 jam kerja, sehingga menghasilkan 200 pada titik tertinggi. Nah, pada titik terendah kita lihat, titik terendah kalau biayanya adalah 700 dikurangi 0,1 dari biaya variabel dikalikan jam tenaga kerjanya adalah 5.000. Berarti menghasilkan juga 200. Itu ya. Nah, di sini kita jadi tahu nih fungsi biaya pemeliharaan. Nah, fungsi biaya pemeliharaan adalah sama dengan Y sama dengan 200 dari titik terendah dan titik tertinggi, kan ini pasti sama nih, ditambah dengan 0,1X, karena X ini adalah biaya variabelnya. Gitu ya. Oke. Nah, lalu ada metode lain, namanya metode biaya berjaga. Untuk metode biaya berjaga ini, mencoba menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan andai kata perusahaan tutup untuk sementara, jadi produknya sama dengan 0 dan biaya yang dikeluarkan pada saat tutup sementara itu disebut dengan biaya tetap. Biaya variabel itu sama dengan total biaya rata-rata dikurangi biaya tetap dibagi dengan jam kerja rata-rata. Sedangkan biaya total rata-rata itu nanti punya rumus sendiri, yaitu jumlah kos dibagi dengan N. N itu banyaknya kerja ya. Nah, ini ada lagi nih, masih dengan soal yang tadi, tapi ini sedikit berbeda ceritanya. Tapi tabelnya itu berdasarkan data perusahaan yang tadi itu diketahui jika perusahaan ternyata menghentikan sementara gitu loh, menghentikan sementara produksi. Sementara biaya yang dikeluarkan itu sudah 140 rupiah. Maka bagaimana gitu kan? Nah, kita lihat ternyata perusahaan tersebut itu dia kan beroperasi selama 7 bulan kan, Januari sampai Juli adalah 7 bulan. Nah, sehingga ternyata dihentikan, kita lihat TC rata-ratanya itu adalah 5.900 dibagi dengan 7 bulan. Ya kan? Di sini 7 bulan. Sehingga total cost rata-rata adalah 842,86. Nah, untuk jam kerja rata-rata itu sama dengan total jam kerja dibagi dengan N. Ya, kita lihat ya. Total jam kerjanya adalah total dari Januari, Februari, Maret sampai Juli tadi 45.500 dibagi juga dengan 7 bulan, ya. Maka menghasilkan jam tenaga kerja rata-rata adalah 6.500 jam. Nah, di sini kita bisa tahu biaya variabel per unitnya adalah TC rata-rata tadi dikurangi dengan 140,
ini biaya sementara yang sudah dikeluarkan dibagi dengan jam tenaga kerja rata-rata sebesar 6.500. Maka biaya variabel per unitnya untuk dia setelah bekerja selama 7 bulan tadi 0,108. 0,108. Metode kuadran terkecil saya tidak ajarkan. Nah, ini ada soal latihan teman-teman, mungkin kalian bisa mencoba nanti, tapi saya sarankan untuk mengerjakan yang nomor 2 saja. Baik teman-teman, segitu saja yang bisa saya ulas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna bagi kita, bagi sesama, dan juga bagi bangsa dan negara ya. Amin. Selamat beristirahat, selamat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.